Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan salat Maid. Hari ini sudah masuk ke dalam pembahasan mengkafani mayit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wassolatul maiti, uh, adapun sholat maid fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Hukum sholat maid fardu kifayah. Seperti apa contohnya? Bagus lihi seperti memandikannya maid. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini atop ke kagos lihi. Ini watakfinihi. Bagus lihi watakfinihi. Memandikan maid, mengkafani maid semuanya fardu kifayah. Bisa tiri auratin dengan penutup aurat mukhtalifatin yang berbeda-beda. Apa penutup aurat? Roti dengan laki-laki wal unusati, dan perempuan. Jadi hukum fardu kifayah ya mengkafani mayat dengan penutup aurat yang berbeda-beda, berdasarkan status jenis kelaminnya. Kalau laki-laki pusar sampai lutut, ini yang wajib ditutupin ya. Kalau perempuan seperti apa perempuan itu? Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi laki-laki dan perempuan ketika masih hidup itu auratnya sesuai ketika memang dia telah mati. Kalau dia masih hidup, kalau dia di waktu hidup maksudnya, aurat laki-laki antara pusar dan telapak tangan, kedua pusar dan sampai kedua lutut, sampai lututnya itu laki-laki. Kalau perempuan, seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini dia. Jadi yang harus ditutupi itu ya. Ketika dia sudah mati pun yang wajib ya itu harus ditutupin auratnya. Dunaliki, bukan budak, wal huriyati dan merdeka. Artinya bukan berdasarkan status perbudakan dan merdeka. Jadi kalau istilah budak sudah mati, nggak ada istilah budak. Tetap dia dihukumi ketika dia memang perempuan ya perempuan pada umumnya. Ketika laki-laki ya laki-laki pada umumnya, tidak ada istilah budak karena dia telah mati. Jadi maupun budak maupun wanita merdeka itu tetap hukumnya sama, harus ditutupin seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajibu dan wajib ilmar ati di dalam mayit wanita, walau amatan, sekalipun mayit wanita itu ialah budak perempuan. Wajib apa sesuatu atau perkara yasturu yang menutup apa goirol wajhi, kepada selain wajah, wal kafaini dan kedua telapak tangan. Nah, ini dia ya. Wajib dalam mengkafani mayat perempuan sekalipun budak, sekalipun hamba sahaya, budak perempuan ya, yaitu kain kapan yang menutupi tubuh, seluruh tubuh, selain wajah dan kedua telapak tangan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fi rajuli, dan ialah di dalam laki-laki. Adapun perkara yasturu yang menutup kepada sesuatu baina surati wa rukbati, di antara pusar dan lutut. Nah, jadi dalam mengkafani mayat laki-laki diwajibkan kain kapan yang menutupi bagian tubuh antara pusar dan lutut. Jadi
Tetapi kita ini masyarakat sudah mengamalkan yang paling sempurna. Mau laki-laki mau perempuan ditutup seluruh badannya. Walaupun yang wajib itu auratnya saja, pusar dan lutut. Jika di suatu tempat ya tidak ada kain kapan lagi, tidak ada kain lagi, yang ada hanyalah yang dapat menutup auratnya untuk laki-laki pusar dan lutut, maka tidak mengapa seperti itu. Tapi kalau ditutup semua, ya itu sudah sempurna. Kemudian wal iktifa'u, dan adapun menganggap cukup bisa tilil aurati, dengan menutup aurat, huwa, adapun cukup, ma ialah keterangan sohahahu, yang mensohikan padanya keterangan An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, fi aksari kutubihi, di dalam kebanyakan kitab-kitabnya Imam Nawawi. Jadi pendapat yang menganggap cukup dengan hanya menutup aurat adalah pendapat yang dinilai sahih oleh Imam Nawawi dalam kebanyakan kitab-kitabnya. Jadi Imam Nawawi ya menganggap itu cukup. Nah, artinya cukup tatkala seorang meninggal laki-laki ya, yang ditutupi dari pusar dan sampai dengan lutut itu sudah cukup. Dan ini disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab-kitabnya ya. Wa naqalahu, dan menukil kepadanya, Imam Nawawi, anil aksarina, dari kebanyakan ulama, li'annahu, karena sesungguhnya menutup aurat hakun lillahi ta'ala, ialah hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam jenazah, masalah jenazah ada hak Allah, ada hak mayit, seperti itu ya. Ada hak guroma, artinya orang yang memberi hutang, ada hak waris ya. Nah, ketika mayit ditutup hanya dengan menutup antara pusar dan lutut, ini sudah menunaikan hak Allah. Hak mayit apa? Kalau hak mayit itu menutup, nah, selain aurat, artinya ya selain auratnya, ya selain auratnya itu hak mayit. Ada hak yang memberi hutang, seperti apa contohnya? Nah ini. Waqala, dan berkata akhoruna, siapa ulama yang lain, yajibu, wajib, satu jami'il badani, apa menutup semua badan, walau rujulan, sekalipun mayit itu ialah laki-laki. Nah ini dia. Jadi kita udah mengamalkan ya pendapat yang disebutkan ini, bahwa di desa-desa, di kota-kota, ya di masyarakat pada umumnya adalah mengamalkan apa yang disampaikan oleh ulama ini. Artinya kita tatkala mengurusi jenazah atau mau menggafani jenazah itu menutup semua badannya walaupun itu laki-laki. Tidak ada yang kami pernah lihat bahwa menutupnya hanya auratnya saja, itu tidak ada, walaupun cukup ya. Nah, seperti itu. Jadi kita masyarakat pada umumnya sudah mengamalkan yang paling sempurna. Nah, jadi ada ulama yang lain bahwa mengatakan wajib menutup semua badan walaupun laki-laki. Kemudian walil gorimi, dan ialah boleh bagi peminjam hutang, man uzzaidi, adapun melarang menambah, ala satiri kulil badani, atas menutup seluruh badan. Jadi pemiutang atau pemberi hutang ya, ini saking luar biasanya ini. Mudah-mudahan tatkala Allah menyambut nyawa kita dalam keadaan tidak mempunyai urusan hutang dengan orang lain ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pemiutang atau pemberi hutang berhak melarang penggunaan kain kapan yang melebihi kain kapan yang menutupi seluruh badan. Jadi kalau misalkan si A mayit ya, si A ini mayit, si B ini pemberi hutang kepada mayit, si A meninggal,
Nah, si A meninggal tidak ada uang untuk bayar si mayit kepada si B. Jadi si A ini meninggal, ya tidak ada uang untuk membayar kepada si B. Nah, dia meninggal. Nah, kan kain kapan itu ada harganya, seperti itu. Kalau kata si B misalkan yang masih hidup, yang memberi hutang, tatkala si A ini mau dikapani dengan kain yang lebihan ya, selain menutup auratnya, kain yang menutup semua badan dia. Kata si B mengatakan ini kepada keluarga si A yang keluarga si mayit. Nah, jangan engkau belikan kain kapan. Nah, mendingan engkau bayar hutang kepada saya. Nah, lantas si A ini hanya ditutup dengan perkara yang wajib saja. Artinya menutup auratnya dengan anggota yang wajib saja, yaitu pusar dan telapak tangan. Nah, maka uang yang tadinya dibelikan kain kapan, yang harusnya dibelikan kain kapan, maka dibayar kepada si B untuk membayar hutang. Nah, ini si B berhak seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi boleh si orang yang memberi hutang melarang menambah. Melarang, jangan dibeliin kain kapan lagi. Sudah cukup itu, ibaratnya seperti itu. Bayar hutang saja kepada saya. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lazaidi, tidak menambah ala satiril aurah, atas menutup aurat. Jadi yang kalau untuk menutup aurat ya tidak boleh melarang yang melebihi menutup aurat. Bolehnya yang menutupi seluruh badan. Nah, jadi jangan dipakai seluruh badan. Cukup untuk menutup aurat saja. Nah, seperti itu. Tapi kalau menutup aurat diambil juga, nah dia nutupin pakai apa? Nah, maka tidak boleh melarang yang melebihi menutup aurat. Litaku di amrihi, karena anjuran memerintahnya, wa kaunihi, dan keberadaannya mayit, haqqan ialah hak, lil maiti bagi mayit, bin nisbati dengan menisbatkan, lil guroma pada pemberi hutang. Nah ini dia hak guroma, hak pemberi hutang harus ditunaikan dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian jadi litaku di amrihi ini saya jelaskan lagi bahwa adanya penekanan ya, litaku di amrihi, adanya penekanan terhadap perintah mengenai kain kapan yang melebihi dari sekedar menutup aurat. Nah, dan karena kain kapan yang menutupi aurat itu merupakan hak mayat. Jadi hak mayat itu ya apa namanya? Hak mayat ya, dia kain kapan yang memang menutupi anggota tubuhnya. Ada hak Allah itu kain kapan yang menutupi aurat. Ada hak mayit. Nah, hak mayit itu kain kapan yang selain auratnya. Nah, ada hak uroma. Hak uroma ini ya ini. Nah, ketika mayitnya meninggal, ketika mayit mati ya, dia harus menunaikan apa yang menjadi hak sesama muslim ya. Hak piutang gitu, hutang piutang, maka harus diselesaikan terhadap harta si mayit. Nah ini dia. Sampai segininya ketika dia mau ditutupi dengan pakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat, ketika yang memberi hutang melarang, maka itu boleh-boleh saja dan itu sah seperti itu. Nah, boleh saja karena didahulukan membayar hutang daripada membeli kain kapan untuk menutupi si mayit. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa akmalu, dan adapun paling sempurnanya mengkapani, lidzakari bagi laki-laki, nah, salah satu ialah 3. Nah, 3 ya, maksudnya 3. Kita lanjut ya.
Ya ummu yang meratakan kulun apa masing-masing minha dari tiga al-badana kepada badan. Jadi paling sempurna mengkapani bagi mayit laki-laki adalah 3 lapis kain yang masing-masing menutupi badan seperti itu. Wajaza dan boleh ayuzada apa akan menambah tahtaha di bawahnya ya, di bawahnya 3 kain itu komisun apa gamis, komis ini gamis, wa imamatun dan imamah. Jadi selain 3 kain boleh juga menambah atau ditambah dengan gamis dan imamah. Walil ungsa dan bagi wanita izarun ialah sarung. Fakomisun kemudian gamis, fakhimarun kemudian penutup kepala. Kemudian falufa fatani, falufa fatani dan kemudian 2 kafan, 2 kain kafan ya. Dan paling sempurna mengkafani bagi mayit perempuan adalah sarung, kemudian gamis, kemudian khimar, penutup kepala, dan 2 lapis kain, kain kafan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.